materi hukum tata negara semester 2 di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Kita akan membahas di pertemuan pertama tentang definisi hukum tata negara menurut Van der Pol. Definisi HAN, peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungannya dengan individu-individu. Di pertemuan kedua membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama, dan mempengaruhi satu sama lain. Lalu membahas tentang varian sistem pemerintahan, pembahasan tentang sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlemen, ciri-ciri pemerintahan parlemen, sistem pemerintahan campuran. Di pertemuan ketiga membahas tentang konstitusionalisme dan sumber hukum tata negara. Pembahasan tentang 3 pengertian esensial konstitusionalisme, 3 elemen kesepakatan dalam konstitusionalisme, lalu pembahasan tentang konstitusi sebagai state fundamental atau norm, lalu pembahasan tentang materi muatan konstitusi, lalu fungsi-fungsi dan kedudukan konstitusi, sumber hukum tata negara, sumber hukum pasal 1 TAP MPR nomor 3 Strip MPR tahun 2000, pembahasan tentang sumber hukum, formal dan material. Di pertemuan keempat dan kelima, membahas tentang konvensi ketatanegaraan, hakikat konvensi ketatanegaraan, membahas tentang bentuk konvensi ketatanegaraan, membahas tentang pengakuan hakim terhadap konvensi, membahas tentang fungsi konvensi ketatanegaraan, dan terakhir beberapa contoh konvensi di Indonesia. Di pertemuan ke-16, materi tentang penafsiran dalam hukum tata negara. Pembahasan tentang penafsiran dan anatomi metode tafsir. Ada 9 teori penafsiran undang-undang menurut para ahli. Lalu pembahasan tentang Utrecht 5 metode penafsiran undang-undang. Lalu tentang Fisret, Hort 7 model penafsiran. Jasim Hamidi 2 metode penafsiran undang-undang. Ronald Wokin 6 model interpretasi undang-undang. Lalu konstruksi hukum, yang ketiga pembahasan tentang hermeneutika hukum. Di pertemuan ke-7, pembahasan tentang praktik hukum tata negara. Lalu penjelasannya tentang pergeseran orientasi politik ke teknis, perkembangan praktik HTN, kegiatan HTM dalam arti spesifik, lahan praktik HTN, praktik peradilan tata negara, kebutuhan akan sarjana hukum tata negara. Di pertemuan ke-8 dan 9, pembahasan tentang organ dan fungsi kekuasaan. Ada membahas tentang separation of power dan definisi distribution of power. Lalu pembahasan tentang ciri doktrin separation of power. Lalu pembahasan tentang 3 cabang kekuasaan, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudisial. Pertemuan ke-10, pembahasan tentang pembatasan kekuasaan, definisi kekuasaan, tentang ide pembatasan kekuasaan, lalu pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan division of power. Yang terakhir, di pertemuan 10, membahas tentang teori pemisahan kekuasaan klasik. Di pertemuan ke-11, membahas tentang hak asasi manusia. Lalu tentang pembahasan tentang sejarah, lalu perkembangan gagasan hak asasi manusia, ciri-ciri HAM, definisi tentang perkembangan HAM, lalu pembahasan tentang European Human Rights Instrument, lalu instrumen HAM di Amerika, lalu pembahasan tentang instrumen HAM di negara-negara Afrika, HAM di Indonesia dalam Undang-Undang 1945, HAM di Indonesia, lalu tentang gagasan-gagasan hak asasi manusia, yang terakhir HAM yang tidak dapat dikurangi. Selanjutnya di pertemuan ke-12, pembahasan tentang warga negara dan kewarganegaraan. Membahas tentang 5 prinsip dasar kewarganegaraan, lalu perolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Di pertemuan ke-13, pembahasan tentang partai politik dan pemilu, lalu tentang fungsi partai politik, fungsi sarana komunikasi politik, tentang fungsi rekrutmen politik, fungsi pengelolaan politik, tentang kelemahan partai politik, definisi pemilu, sistem pemilu, lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Di pertemuan terakhir, di pertemuan 14, pembahasan tentang gagasan umum tentang konstitusi. Bicara tentang sejarah konstitusi, pengertian konstitusi, nilai konstitusi, klasifikasi konstitusi, tujuan dan hakikat konstitusi. Lalu tentang pembahasan definisi konstitusionalisme,
Lalu ada 3 pengertian esensial konstitusionalisme. Lalu pembahasan tentang konstitusi sebagai states fundamental norm, tentang materi muatan konstitusi, fungsi dan kedudukan konstitusi. Lalu pembahasan tentang cara merubah konstitusi. Yang terakhir, pembahasan tentang batang tubuh Undang-Undang 1945. Demikian materi ringkas pertemuan 1 sampai pertemuan 14 di mata kuliah Hukum Tata Negara.